Dan itu legal, pinjol legal, apa ilegal? Sama saja. Sama aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kasus yang paling parah selain tadi pemurtadan, ada nggak? Rata-rata pinjol ini. Ya, rata-rata akibatnya itu tidak jauh dari itu. Karena pinjol sendiri kan dia punya strategi gimana caranya untuk menghantam mental, psikis daripada debitur. Iya. Kenapa mereka menghantam itu mental? Karena di satu sisi pinjol ini mereka nggak punya jaminan, gitu loh. Kan biasanya kalau di perbankan itu jaminannya sertifikat, BPKB dan sejenisnya. Pinjol ini nggak ada jaminan debitur yang dikasihkan kepada mereka. Makanya salah satu strategi mereka itu ialah menghantam mental, psikis, menjelek-jelekan, menyebarkan aib dan lain-lain sampai dengan ke perusahaan. Mereka kan punya teknologi bisa membaca itu semua kontak yang ada di HP. Iya. Ya. Itu mereka gitu kan. Bayar nggak bayar, lewat sehari ataupun tidak bayar denda, itu pasti akan di share gitu loh. Kan ada kasus nih lagi viral juga, guru honorer ya dari hutang 3,1 juta dengan tenor 91 hari dengan katanya bunganya hanya 0,4%, tiba-tiba jadi 200-an juta. Itu tahu nggak Kang ceritanya bisa sampai sebesar itu? Sebetulnya kasus-kasus yang seperti itu banyak ya? Banyak yang serupa. Namun mungkin kasus kemarin saja yang memang muncul di media. Kalau kita bedah ini banyak banget dengan modus-modus yang serupa. Sekarang ada bahasa pinjol legal dan pinjol ilegal. Iya. Apa perbedaannya? Perbedaan kalau pinjol legal itu dia punya kantor. Ya. Terus OJK tahu. Dan dendanya, bunganya terbatas. Terus cara penagihannya mereka menjaga nama baik, bla bla bla. Walaupun sebetulnya fakta di lapangan itu berbeda. Ya. Bagi saya, pinjol ilegal dengan pinjol legal sama saja. Fakta di lapangan sama saja. Apa bedanya pinjol ilegal? Pinjol ilegal itu kami pernah menelusuri kantor mereka di mana dan lain-lain, itu mereka nggak pernah terdeteksi kantornya di mana. Gitu ya. Mereka sampai dengan utang dari jutaan sampai dengan ratusan, mungkin kemungkinan besar fakta terjadi di lapangan itu bahasanya ialah pinjol ilegal. Ya. Jadi sampai dengan bertumpuk seperti itu. Nah, kalau kita dilihat dari sisi hukum positif, ini nggak benar dan ini harus kita lawan, gitu loh. Namun sebelum kita lawan, kita harus perkuat dulu mentalnya, gitu kan. Jangan sampai pinjol bilang utang sekian ratus juta, padahal yang kita makan itu cuma 2 juta. Ya udah, kewajiban kita itu cuma 2 juta saja. Bodoh amat itu pinjol misalkan bilang ratusan juta, bla bla bla, bodoh amat. Itulah kurang ajarnya pinjol. Sampai dengan ada bahasa, kalau kan kebanyakan ini ya korban-korban pinjol ini ialah teman-teman kaum menengah ke bawah dalam segi ekonomi, baik itu ya itulah sekitaran itu ya. Nah, sampai dengan ada ancaman kalau bahasa hutan itu sudah biasa mereka sampaikan. Ketika si debitur belum bisa bayar, si perempuan sampai dengan ada obrolan, ini fakta ya, saya pernah menemukan. Ya udah, lu kalau nggak bisa bayar, lu jual diri aja, gitu kan. Lu jadi lonte aja, sampai segitunya. Bahkan dengan ancaman, dan ini nyata. Mereka bikin grup WA yang di dalamnya itu ada pinjolnya, ada debiturnya, ada teman-teman kontaknya di sana, dihabisin tuh. Kalau di medsos, mereka editing foto, video, foto telanjang wajahnya dia, si debitur, fotonya, telanjangnya foto lain. Sampai segitunya kezoliman pinjol ini. Terus kita dijelek-jelekin dong. Nama kita jadi jelek di semua kontak bla bla bla. Itu konsekuensi kenapa teman-teman mau terjun dalam dunia riba itu. Itu harus kita terima, gitu ya. Jadi saya selalu bilang, antum bayar pokok yang dimakan saja. Selebihnya jangan bayar, mau seperti apapun juga, gitu ya. Sudah dibayarkan pokoknya, karena tetap yang namanya utang sepeser pun harus dibayar. Iya.
Utang kita bayar dulu apa yang kita makan. Sisanya bunganya berapa, dendanya berapa, itu bodo amat urusan mereka. Itu bukan utang, itu riba. Dan riba nggak boleh dibayar. Balik lagi ke pinjol. Oke. Kan tadi bilang ada yang ilegal, ada yang legal. Tapi prakteknya pada prakteknya sama aja. Sama-sama. Sekarang pengen tahu dulu nih, yang legal itu sebenarnya batas bunganya itu berapa? Tahu nggak, Kang? Tiap perusahaan beda-beda. Beda-beda ya? Enggak berdasarkan kebijakan OJK? Biasanya maksimal yang diterapkan itu terkadang beda ya, karena OJK sendiri kalau kita mengacu dalam undang-undang ini seakan-akan menghias masalah bunga. Karena baik itu pinjol, perbankan yang memang sudah diakui oleh negara dan lain-lain bisa sampai dengan 5%, ada juga yang lebih gitu kan banyak. Bahkan kalau yang fakta di lapangan itu ada yang sampai dengan 100%. Dan itu legal, pinjol legal apa ilegal? Sama saja. Sama aja sih. Sama aja. Sama saja mereka. Pada prakteknya ya. Enggak, tindakan OJK itu apa? Kalau nggak ada apa, cuma pengawas aja dia, bukan penegak. OJK lebih ke pengawas dan aja. Sebetulnya banyak yang sudah pernah kami tembuskan ke OJK, tapi ya gitu-gitu aja. Karena memang di sini peranan OJK itu bukan lebih ke bicara masalah penindakan secara hukum ya. Iya. Dengan adanya OJK dan tidak, sebetulnya memang sih ada pengaruh yang cukup baik gitu ya antara debitur dan kreditur ini seakan-akan seimbang hak dan kewajibannya. Tapi kalau dalam kacamata saya ya sama saja. Sama aja ya. Nggak ada ini.